Welcome to my channel, sahabat Warta. Kali ini kita akan bahas apa itu KTT G20, jadi tetap stay tune. Sahabat Warta, udah tahu belum kalau menjelang akhir tahun ini Indonesia bakal dikasih kesempatan buat menjadi tuan rumah sebuah event global. Pada tanggal 15 sampai 16 November tahun 2022, KTT G20 akan dilaksanakan di Indonesia, berlangsung di Pulau Bali. Event yang satu ini bakal dihadiri oleh 19 negara serta satu kawasan ekonomi, yaitu Uni Eropa. 19 negara ini sendiri terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, dan Turki. Dengan mengusung tema, Recover Together, Recover Stronger, pada KTT G20 ini Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama memulihkan diri dari pandemi serta membangun dunia secara berkelanjutan. Pengen tahu lebih dalam sama KTT G20 tahun ini? Simak 5 hal yang mesti Sobat Warta tahu tentang Presidensi Indonesia G20 2022 berikut ini. Penetapan Indonesia sebagai Presidensi G20 tahun 2022 telah diumumkan sejak 2 tahun yang lalu, saat KTT G20 berlangsung di Riyadh, Saudi Arabia, dari tanggal 21 sampai tanggal 22 November tahun 2020. Prosesi serah terimanya sendiri dilaksanakan 1 tahun yang lalu di KTT G20 yang dilaksanakan di Roma, Italia, pada tanggal 30 sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021. Ini merupakan pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20 semenjak pembentukannya pada tahun 1999 silam. Hal ini merupakan sesuatu yang istimewa untuk negara ini, karena dengan dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah G20, kita berkesempatan untuk mendorong perwujudan kebijakan yang mampu memicu pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, pelaksanaan G20 di Indonesia juga mampu memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan politik yang cukup signifikan bagi tanah air. Hal tersebut diperkuat oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno. Beliau mengatakan bahwa event ini dapat berfungsi sebagai momen kebangkitan sektor parekraf tanah air. Dalam perjalanannya menuju KTT G20, Indonesia telah berupaya untuk menyusun dan menetapkan sejumlah agenda dan sederet kegiatan. Setidaknya, ada sekitar 150 pertemuan yang akan diadakan di 19 kota seluruh Indonesia. Adapun rangkaian agenda utama Presidensi G20 Indonesia meliputi konferensi tingkat tinggi KTT, pertemuan tingkat menteri dan gubernur Bank Sentral, Financial Track, pertemuan tingkat Serpa Track, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat working group, pertemuan tingkat engagement group, program side events, serta program Road to G20 Indonesia 2022. Nantinya pertemuan-pertemuan ini juga akan dihadiri oleh sekitar 21.000 delegasi dari berbagai belahan dunia. Selain itu, untuk menyambut KTT G20, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo juga telah meluncurkan e-book berisi informasi-informasi menarik tentang G20 yang berjudul G20pedia. Peluncuran e-book ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya G20. Topik yang dibahas. Topik yang menjadi fokus di G20 kali ini adalah pertemuan Financial Track dan Serpa Track. Dalam pertemuan Serpa Track, beberapa isu penting akan diangkat, di antaranya agrikultur, anti korupsi, ekonomi digital, energi berkelanjutan, investasi, ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan hidup, pembangunan, juga perdagangan. Sementara itu, dalam pertemuan Financial Track sejumlah isu yang diangkat akan berputar pada topik fiskal, pajak, serta kebijakan moneter. Ada 6 agenda prioritas yang akan dibahas pada pertemuan Financial Track, yaitu tentang exit strategi untuk pemulihan ekonomi, pencarian cara untuk mengatasi scaring efek krisis ekonomi, sistem pembayaran digital, sustainable finance, inklusi keuangan, serta perpajakan internasional. KTT G20 yang berlangsung di Pulau Bali ini, rencananya akan digelar di kawasan Nusa Dua. Untuk itu,
Pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan sejumlah infrastruktur di Bali untuk menyambut datangnya para anggota G20 serta delegasi-delegasi yang akan hadir di pertemuan istimewa ini. Jalan tol yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan kawasan Nusa Dua telah dipercantik dengan penataan ulang, penanaman berbagai macam bunga, serta penanaman pohon bakau. Kawasan Nusa Dua sendiri telah memiliki 2 convention center. Nantinya, convention center tersebut akan dijadikan tempat berlangsungnya KTT G20. 16 hotel berbintang serta 3 villa mewah dengan layanan dan fasilitas eksklusif juga telah tersedia untuk menampung sekitar 21.000 orang delegasi. Dengan berlangsungnya KTT G20 di Bali, pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengajak sobat pesona juga seluruh wisatawan asing untuk kembali lagi menginjakkan kakinya di pulau yang sungguh memesona ini. Semenjak kuartal keempat 2021, pemerintah telah melonggarkan pembatasan wisata ke Bali sebagai langkah untuk merevitalisasi ekonomi tanah air. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan memastikan untuk terus melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan mempertahankan status Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat vaksinasi tertinggi, salah satu sertifikasi CHSE tertinggi, serta menjadi negara yang secara konsisten memberikan protokol kesehatan bagi seluruh orang. Demikian informasi mengenai KTT G20 Indonesia, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.